Hadirin, udah dibuka halaman Al-Anfal ayat 26. Udah dibuka ya jemaah? Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semuanya, id antum, ketika kalian kaum muhajirin di sini maksudnya qilun, masih sedikit secara jumlah, mustad'afun, lagi tertindas di posisi itu. Waktu itu di fase-fase kota Mekah atau Madinah yang tertindas? Mekah. Penuh dengan tertindas, penuh dengan pressure, tekanan, penindasan dari orang-orang kufar di kota Mekah. Fil ard, di bumi Mekah. Takhafun, engkau dihantui oleh rasa takut. Ayyatakhaffakumun nas, dari orang-orang Mekah, kaum kufar yang hendak menculikmu, berbuat kasar padamu, membulimu, menzalimimu, atau yang lainnya. Fa'awakum, lalu Allah memberimu tempat menetap. Wa ayyadakum, dan Allah menjadikan kamu hamba yang kuat. Binasrihi, atas pertolongan dari Allah. Wa razaqakum, dan Allah karuni kamu rezeki. Minat tayyibat, dari yang baik-baik lagi berkualitas. La'allakum tashkurun, supaya kamu banyak bersyukur. Kalau ayat ini memang bicara untuk kaum muhajirin. Seolah Allah bilang di ayat 26, wahai kaum muhajirin, ingat ya, waktu kamu tertindas, waktu kamu dibuli, waktu kamu dihantui rasa takut, waktu kamu dipenuhi dengan kegelisahan karena nggak nyaman tinggal di fil ard. Ard di sini disebut oleh para ulama tafsir bumi. Maksud bumi adalah kota Mekah. Ingat, dulunya kamu hidup gak nyaman, penuh keresahan, takut karena seringnya engkau ditindas, selalu ditekan, mau ibadah sulit, mau menyembah Allah harus ngumpet-ngumpet dulu pada fase-fase awalnya. Lalu Allah jadikan engkau hamba yang ditolong. Rasa takut itu pun hilang. Yang tadinya mustad'afin, lemah, lalu Allah ayyadakum, menjadikanmu hamba yang kuat, binasrihi, atas pertolongannya. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya engkau banyak bersyukur. Ini ayat bicara kepada muhajirin, tapi para ulama tafsir juga menjelaskan ayat ini mengingatkan kita supaya jadi hamba yang bersyukur. Jemaah, dulu kita pernah sulit nggak? Pernah. Lalu sekarang mudah? Pernah? Udah nggak usah jauh-jauh. Tahun 2020 semuanya sulit. Waktu corona, betul? Pernah kita mengalami satu persoalan dalam hidup nggak? Pernah ada ujian dalam hidup nggak? Lalu berhasil dilewati nggak? Berhasil Allah kuatkan? Berhasil diberi solusi? Iya. Siapa yang memberi solusi? Allah. Kalau tahu konsep ini, la'allakum tashkurun, harusnya kita banyak syukurnya sama Allah. Jangan gerutu. Udah hidup sekarang diambil simpel. La'allakum tashkurun, itu berarti agar kalian bersyukur, sama dengan Allah minta kita untuk banyak bersyukur, tidak gerutu. Untuk apa? Banyak bersyukur, tidak gerutu. Itu ngedumel, ngeluh, gerundel. Maju-maju jamaah, ayo di sini hadirin, boleh hadirin diisi biar yang di luar bisa masuk. Maju, mari hadirin. Boleh maju jamaah. Maju lagi biar yang di luar bisa masuk. Maju jamaah. Majunya monggo yang ini, ibu boleh maju lagi hadirin. Nanti yang di luar biar bisa masuk jamaah. Kan Allah berfirman, tafassahu fil majalis
yafsahillah fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita melampangkan majelis ilmu, Allah nanti lapangkan hidup kita dunia dan akhirat. Maju lagi, maju lagi. Maju, maju, maju. Yang di belakang juga ikut maju jamaah, biar yang di luar nanti bisa masuk. Yang depannya maju, yang belakangnya ikut maju gitu. Jadi biar yang di luar bisa masuk. Jadi posisinya kaum muhajirin sama kayak kita kalau sedang berhadapan dengan ujian. Satu, mustad'afun, kita itu hamba yang lemah. Mustad'afun, dhaif. Mustad'af, tertindas, terhina, tertekan oleh keadaan. Takhafun, yang kedua, kita ini kalau dihadapkan sama masalah dihantui oleh khaf, rasa takut, khawatir dan sejenisnya. Yang ketiga, ayyatakhattafakumun nas, dihantui rasa takut karena manusia berbuat buruk sama kita, manusia ngecewain kita, manusia zalim sama kita dan yang lainnya. Jadi kita ini pernah diuji dengan rasa gelisah, tertindas, tertekan, takut dibully sama orang, atau orang itu sudah benar pernah zalim sama kita dan yang lainnya. Tapi fa'awakum, Allah mengkaruniai tempat untuk kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah oleh kaumnya sendiri, padahal itu tanah kelahiran beliau? Fa'awakum, lalu Allah ganti dengan kota apa? Madinah. Sama, boleh jadi kita nggak diterima di sini, diterima di tempat yang lain. Boleh jadi kita belum diterima di sini, diterima di lokasi yang lain. Boleh jadi Anda kerja di satu tempat, kurang indah circle-nya, Anda pindah di tempat kerja yang lain, Allah berikan tempat pengganti yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya. Boleh jadi anak kita gagal untuk menikah, ternyata Allah ganti dengan calon yang lebih baik. Boleh jadi anak kita gagal masuk universitas, Allah ganti dengan universitas lain yang lebih baik. Boleh jadi anak kita gak jadi PNS misalkan, padahal itu harapan orang tua, yakni adalah kita sebagai orang tua inginnya anak kita PNS, hidup mapan, bulanannya terjamin. Tapi ternyata Allah alirkan rezeki pada anak kita lewat jalur yang lain, berdagang, jadi jual beli spare part motor, jualan bensin, lama-lama punya Pertamini, lama-lama punya pom bensin yang agak lebih besar, sampai dia menjadi pengusaha pom bensin terbesar di satu kota. Berawal dari ditolaknya dia menjadi seorang PNS. Jadi hidup ini hadirin, ini rumusnya loh jamaah. Kalau kita tertindas, terhina, sering dibully, ada rasa takut itu muncul, kekhawatiran itu muncul, tenang, fa'awakum, nanti Allah beri tempat. Tapi kitanya juga harus ikhtiar. Jangan berada di tempat di mana tempat itu nggak menghargai diri kita. Kalau kita nggak dihargai di situ, buat apa kita ada di sana? Cari tempat yang mana kekurangan kita bisa diterima, karena setiap kita spesial di mata orang-orang yang bisa menghargai. Semua kita spesial, nggak ada manusia yang tidak spesial. Kita direndahkan di satu kota, saat dia berpindah boleh jadi berbeda ceritanya, bisa jadi. Atau sama di kota itu ya baik, pindah kota ya tambah baik. Kerja di satu tempat toksik, pindah Allah ganti yang lebih baik. Fa'awakum, Allah berikan tempat. Tapi kita juga harus pandai-pandai mencari tempat.
Satu botol minum dengan mililiter yang sama, merek yang sama, kemasan bentuknya sama, ditaruh di toko kelontong harganya 2.000. Ditaruh di Dieng, tempat wisata, Telaga Menjer, Bukit Seroja, Bukit Cinta, harganya jadi 10.000. Taruh di hotel bintang 5 jadi 25.000. Botolnya sama, mereknya sama, mililiternya sama. Kenapa harganya beda? Jawabannya karena dia berada di tempat yang berbeda. Sama. Ditaruh di toko kelontong harganya 2.000. Taruh di Dieng tempat wisata 10.000. Taruh di hotel berbintang jadi 25.000. Yang berbeda tempatnya. Manusia juga sama. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri, hadirin. Kita bertempat, kata Nabi, siapa yang bergaul pada penjual minyak wangi, ikut dapat wanginya. Siapa yang bergaul dengan pandai besi, ikut bau tidak sedapnya. Bahkan bajunya bisa bolong karenanya. Kenapa Nabi bilang gitu? Itu hadis Bukhari, jemaah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa Nabi bersabda bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi harumnya? Jawabannya karena penting memilih tempat yang baik. Masih ingat kisah lama seorang pelacur di pinggir jalan menjajakkan dirinya. Ada seorang kiai mau ngisi pengajian, tapi melepas pecinya, ditaruh, nggak kelihatan kiainya. Supirnya jalan, ketika lampu merah berhenti karena nggak pakai peci. Pelacur itu bilang, godain kita dong, kita mau ikut dong. Terus kata kiai tersebut, bener mau ikut? Iya. Bener mau ikut? Iya, ajak-ajak kita dong. Terus beliau bilang sama supirnya, Pak supir, tolong dibuka. Supirnya bukain, akhirnya pelacur itu ikut ke dalam mobilnya sang kiai muda itu. Biasanya pelacur itu masuk mobil jedak-jeduk. Lah kok kali ini masuk mobil langsung murotal Al-Quran. Wah, salah tempat ini kayaknya. Mohon maaf Pak, ini kita mau kemana ya? Mau pengajian. Oh kalau gitu saya salah ini, turunin saya di sana ya. Oh nggak usah turun, ikut aja. Enggak Pak, saya turun aja. Enggak, tadi kan katanya mau ikut. Ya udah ayo ikut pengajian sekalian. Tapi kan pakaian saya begini. Udah tenang aja. Sampai kiainya turun duluan, lalu bilang, wahai santri putri yang punya pakaian gamis-gamis syar'i, dikasih. Ini nanti mau dipakai. Dikasih sama santriwatinya. Lalu kiainya bilang sama supirnya, Pak supir, mobilnya dikondisikan biar beliau nanti pakai pakaian yang syar'i. Beliau ganti di dalam mobil karena kacanya kan gelap, tak terlihat. Lalu mobil itu pun yang ditandai oleh santri-santri lainnya bahwa itu mobilnya sang kiai, masuk ke arena santriwati putri. Lihat apa yang terjadi. Mobilnya kiai turun daripada mobil kiai seorang pelacur yang baru saja ganti mengenakan busana yang syar'i. Semua santriwati berebut, bunyai, cium tangannya. Cium tangannya semua, padahal ini seorang pelacur. Kenapa? Karena dia ada di dalam mobilnya sang kiai. Padahal pelacur. Semoga Allah beri rahmat. Lalu semuanya, beliau dalam hati itu gemeter diciumin tangan santri-santri penghafal Quran. Loh saya ini wanita yang gak baik. Lah kok tangan saya dicium sama santriwati-santriwati yang salih. Mulai hari ini ya Allah saya taubat. Akhirnya pelacur itu taubat. Ingat ya jemaah, kita dinilai dengan siapa teman dekatnya. Walaupun cuma numpang di mobilnya kiai, kiainya dihargai, yang satu mobil dengannya pasti ikut dihargai.
Kiainya diajeni, satu mobil sama kiai pasti ikut diajeni, pasti jemaah. Fa'awakum, maka Allah beri tempat. Bukan cuma sekedar memberi tempat, tapi juga ini nasihat buat kita, pintar-pintarlah menempatkan diri. Tempatkan diri kita. Kalau subuh, yo ngaji. Ini kan namanya pintar nempatin diri. Subuh bangun tahajud. Yang kemarin tuh loh, tahajud, istighfar waktu sahur, qobliyah subuh, sholat subuh. Habis itu zikir ba'da subuh. Habis itu kajian subuh syuruk, baca Quran, sedekah subuh, sebarluaskan ilmu. Nih, ini kan namanya pandai menempatkan diri. Bangun subuh-subuh pandai menempatkan diri. Itu jemaah. Fa'awakum. Allah kasih tempat, tapi kitanya juga harus tahu tempat. Tahu diri. Motor Vespa beri sama orang yang sering mencari barang rongsok. Vespa ini dihargai berapa? Vespa bagol, Vespa kepalanya telur tahun 1960. Paling beliau bilang, ya ini mah paling 1 juta lah. Ya kan? Vespa yang harusnya dihargai mahal cuma dihargai 1 juta. Bawa pada orang yang ngerti Vespa, Vespa bagol 1960, berapa dihargai? 40 juta, 39 juta. Kenapa? Kita akan selalu berharga di mata orang yang bisa menghargai kita. Jadi semuanya tuh berharga. Makhluk Allah tuh ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kita punya peran masing-masing. Ada yang perannya di rumah, di sawah, perannya ya di kantor, perannya di pasar. Nikmati perannya. Di mana Allah tempatkan kita di situ, fa'awakum, bersyukur banyak-banyak kita sudah ditempatkan di situ, lalu berdoa, Rabbi, diikuti doanya, anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa Quran surah Al-Mu'minun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh keberkahan. Wa anta, dan engkau khairul munzilin, sebaik-baik pemberi tempat. Siapa nyangka jamaah orang Wonosobo rezekinya ternyata ada di Jakarta. Atau sebaliknya, orang Jakarta rezekinya ada di Wonosobo. Saya tuh ya nggak pernah bayangin jemaah. Saya dari Depok, Limo, Meruyung, Kubahmas. Lah kok tahun 2017 pindah Wonosobo. Awalnya niatnya kuliah di Unsik. Waktu S2 kemarin di Unsik 2018, lulus 2020. Tapi begitu ngerasa Wonosobo nyaman, teduh, sejuk. Bukan cuma udaranya yang sejuk, orangnya juga menyejukkan hati. Masya Allah. Orangnya andap asor, gak terlalu meninggi, tetap rendah hati, sederhana. Orangnya tuh halus sekali. Masya Allah, jadinya kita, wah netap aja Pak di sini. Ya udah netap di sini. Itu loh jamaah. Kita nggak tahu loh rezekinya anaknya jamaah besok di mana, kita nggak tahu. Anak jamaah lahir Wonolelo, besar Wonolelo, tumbuh Wonolelo. Rezekinya di Papua, rezekinya di Amerika. Loh kita nggak tahu. Kemarin tuh lo ada tamu dari Amerika. Ibu, kok bisa tinggal di Amerika? Anak saya dua-duanya Ustadz kerjanya di Amerika. Masya Allah. Itu rezeki. Tapi fa'awakum, nanti kalau Allah sudah beri tempat pada kita, syukuri, bersyukur. Sebaik-baik tempat yang dihiasi oleh rasa syukur dari pemiliknya. Jamaah ngontrak tapi nggak bersyukur, nikmat
Enggak. Ngontrak tapi penuh syukur. Nikmat? Nikmat. Keterocohan, alhamdulillah terocoh ya Allah. Syukur, nikmat enggak? Ya tetap nikmat jamaah. Ya kalau disyukuri gak apa-apa, sementara begini dulu ya, tetap nikmat. Ada episode-episode yang kacamata manusia itu menurutnya nggak nikmat, tapi kalau dipandang dengan syukur tetap jadi nikmat. Rumah bagus, megah, magrong-magrong, tapi penghuninya, ini rumahnya kurang ini nih, ini rumahnya kurang ini harusnya nih, ini harusnya begini nih. Padahal rumahnya udah megah, magrong-magrong jamaah. Penghuninya terus, ini kenapa harusnya ukirannya tuh harus bisa lebih estetik lagi nih. Nikmat gak kira-kira dia kalau sering ngeluh? Tidak. Makanya la'allakum tashkurun, banyak-banyak bersyukur. Kunci bertambahnya nikmat, perbanyak syukur. Tulis di kolom komentar. Kunci bertambahnya nikmat, perbanyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Syukurmu kutambah nikmatku. Berikutnya ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul. La takhunullah war Rasul. Mengkhianati Allah apa maksudnya? Ini para ulama dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Larangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah larangan untuk menyelisihi syariat Allah, tidak meneladani teladan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan. Kalau disuruh sholat ya sholat, suruh puasa ya puasa Ramadan, suruh sedekah ya sedekah semampunya, suruh hadir ke majelis ilmu ya hadir, jangan enggak. Nuntut ilmu, ngaji, taklim kayak gini nih, saya nanya sama jemaah, hukumnya wajib atau sunnah? Ini nih, ngaji gini, majelis ilmu, taklim kayak gini, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tuh kajian, taklim, majlis taklim, faridatun ala kulli muslim, hukumnya wajib. Jadi kita begini ngaji ini wajib atau sunnah? Wajib. Wajib bagi orang muslim nambah ilmunya setiap hari. Wajib bagi orang muslim menambah dirinya tentang pengetahuan yang harus dimiliki setiap hari. Wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya. Nah, pertanyaan berikutnya, udah sepakat ya, nuntut ilmu hukumnya apa? Kalau wajib itu seminggu sekali atau setiap hari seharusnya? Setiap hari. Ini wajib loh jemaah. Jadi kita tuh punya kewajiban, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa Ramadan, bukan cuma cari nafkah, tapi ya cari nafkah wajib, sholat wajib, puasa Ramadan wajib, menuntut ilmu juga wajib. Wajib jemaah. Cari ilmu wajib, hadir kajian wajib. Jangan khianat sama Allah dan Rasulnya dengan cara melanggar syariat, enggan meneladani Rasulullah. Itu namanya khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Terus amanatikum, amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu juga jangan dikhianati. Jadi yang pertama, jangan khianat kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasul. Yang ketiga, jangan berkhianat kepada amanah-amanah.
Nek dikasih amanah ya harus amanah, dikasih kepercayaan jujur. Jamaah dititipi uang dijaga, jangan sampai kata-kata yang sering orang bilang selama ini benar. Manusia itu kalau dititipi uang kurang, kalau dititipi ucapan nambah. Ada banyak. Kalau ada orang nitipin uang dijaga. Untuk apa? Ya udah dipakai. Kalau memang untuk tujuannya A, pakai buat A. Saya titip, tak ikut-ikut untuk sayur, beliin sayur. Saya titip untuk masjid, pakai kepentingan masjid dan program-programnya. Kalau ada yang nitip, ibu ini untuk apa? Pokoknya yang terbaik, terserah. Kulon dere Ustadz mawon. Ini silakan. Kalau emang bilangnya begitu, kulon derek mawon, berarti nanti dipakai untuk kemaslahatan kepentingan yang mendatangkan pahala terbaik untuk beliau. Bisa menyebarluaskan ilmu, memfasilitasi tersebarnya ilmu ataupun yang lain, ataupun program kebaikan yang lain. Ini pentingnya jaga amanah. Yang berat jaga amanah. Makanya orang jujur itu derajatnya tinggi, bahkan orang jujur satu surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sama siapa? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi berkumpul sama siapa? Siddiqin, orang-orang yang siddiq. Apa siddiq? Siddiq, jujur, benar. Nabiyyin, siddiqin, syuhada. Para nabi, orang jujur, syuhada, dan yang mati syahid. Hadirin, jujur. Lazimi kejujuran. Biasakan kejujuran. Pesannya baginda Rasulullah, iyyakum bis-sidq. Lazimi kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Di ilal jannah, menghantarkanmu masuk syurganya Allah. Jujur, kebaikan. Kebaikan, syurganya Allah. Jadi jujur sama dengan syurganya Allah. Jujur, biasain jujur. Ngomong ya jujur apa adanya, nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah dikurang-kurangi. Jual duren yang jujur, api iki mas, jamin mas. Sampai sini zong. Bu, iki piye to durene zong. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Yo gimana? Dagangan mau laris, gimana dagangan mau berkah? Kalau bilangnya iklannya jos, garansi, durenya wena, mateng pohon, lala segala macam. Sampai sini masih keras. Sampai sini belum mateng. Orang juga males beli di situ lagi. Jangan kulak duren di sana. Wah, sana mah nggak jujur. Akhirnya nggak jujur membawa kepada keburukan. Jemaah, jujur aja apa adanya. Mas, ini duren mateng pohon. Bilang kalau emang mateng pohon, bilang. Ini durennya udah dipetik pas muda, nanti didiamin dulu aja beberapa hari. Ya udah bilang jemaah, biasakan jujur. Jangan jadi orang yang nggak jujur, khianat, nggak amanah. Jangan. Ini PR untuk kita semua. Ayo sama-sama. Ayat 28. Wa'lamu annama wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, amwalukum, hartamu, auladukum, anakmu, fitnah, hanyalah ujian dan cobaan.
Miskin, ujian enggak? Ujian. Kaya, ujian enggak? Biasanya sering gampang lulus di uji miskin atau sering lulus ketika diuji kaya? Miskin. Miskin sering lulus ujian. Ujian yang miskin sabar, lulus, langsung lulus. Tapi kaya belum tentu. Ada yang kaya sombong, kaya kemaki, kaya kemelinti, kaya merasa berkuasa, akhirnya semena-mena, kaya zalim. Walaupun nggak semua, ada yang kaya suka sedekah, suka ngasih, suka infak sodako, yang kaya suka wakaf yo banyak. Tapi kan seringnya diuji kaya nggak lulus ujian. Nih jamaah, nek jamaah hari ini punya uang 10 miliar, masih ngaji atau enggak? Nah, ngaji, ini POV-nya orang yang udah ngaji. Lah kalau kita punya uang 10 miliar, wah sudah mau liburan, wah. Kalau belum ngaji itu, kalau udah ngaji punya uang 10 miliar untuk haji. Habis haji berangkat umroh, udah habis itu nikmatin dunia. Makanya orang diuji miskin, sabar, lulus. Tapi diuji kaya, banyak yang tidak lulus. Yang tadi, kaya malah kemelinti, sombong, kemaki, zalim, semena-mena. Mentang-mentang orang kaya memandang remeh pada yang lain, menolak kebenaran. Karena kaya akhirnya disibukkan dengan perniagaan dan gak sempat ngaji. Hati-hati nih hadirin, teman-teman di rumah, hati-hati juga ya di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau Allah karuniai kita sibuk dengan bisnis, sibuk dengan dagang, sibuk dengan pasar, kok sampai kewajibannya terlalaikan? Hati-hati. Berarti kalau duniamu sudah sampai merusak akhiratmu, engkau dalam bahaya. Dalam keadaan apa? Bahaya. Punya toko banyak, wis, pagi jam 8 miliar toko yang di Kretek, jam 9 jam 10 toko yang di Garung, jam 10 jam 11 toko yang di Wonolelo, jam 12 sampai jam 1 di Wonosobo kota. Muter-muter tokonya aja, sholat enggak, ngaji enggak, sodakoh enggak, terfitnah sama dunia. Makanya, tapi kan Ustadz, saya tetap harus mantau. Iya mantau, tapi kan ya sholat. Ke pasar ya ke pasar, tapi wayahnya ngaji ya tetap ngaji. Hidup bahagia. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sodakoh, sodakoh. Itu aja jemaah. Puasa Ramadan, puasa. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, mangkat. Waktunya suruh sedekah, sedekah. Ada yang nurut-nurut aja jamaah, itu pasti enak. Amanatikum, jaga amanah yang dipercaya pada kita. Kami atas pertolongan Allah yang jamaah titipi amanah, maka kami berusaha, bantu kami ya Allah, pemuda-pemudinya amanah. Doain jamaah semoga dikirim untuk Masjid Muhammad Al-Fatih, terus dikirim pemuda-pemudi yang amanah, DKM amanah, pengurus masjid amanah, yang semuanya fokus tujuannya cuma satu, ibtigha mardatillah, mencari wajahnya Allah. Di sini mah cari wajahnya Allah. Kalau dapat dunia, bonus. Ayat berikutnya. Oh sebentar. Ketahuilah hartamu ujian. Anak-anak ujian enggak? Ujian. Wa anallaha indahu ajrun azim. Tapi kalau kita melewati ujian itu dengan baik, di sisi Allah lah ada pahala yang sangat besar. Berikutnya,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, yaj'al lakum furqana, yang telah menjadikanmu mengerti perbedaan antara hak dan batil. Furqana, jujur-jujuran. Manusia tahu nggak yang sering kita lihat ninggalin sholat Jumat? Itu manusia tahu nggak sholat Jumat itu wajib? Tahu nggak? Tahu. Jadi Allah sudah ngasih tahu furqana. Allah kasih pembeda di hati kita, furqan. Ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid, ini iman, ini kufur. Jangan kufur, jangan syirik. Jaga tauhid, jaga iman. Jangan kebatil-batilan, terus pergi yang ke hak, yang benar. Manusia tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa manusia tetap melakukan yang batil? Dia disetir oleh hawa nafsu. Nafsu yang nyetir dia. Doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Doa itu terus jemaah. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemilik karunia yang sangat besar. Syaratnya ada. Apa syaratnya? Nanti di ayat 33. Wahum yastaghfirun. Ayat yang paling bawah, pojok bawah, ayat 33, ayat terakhir. Syaratnya adalah selama hum, mereka semua, yastaghfirun, masih lisannya mau istighfar, yastaghfirun. Nanti orang yang beristighfar bisa membedakan antara hak dan batil, dikasih furqan. Orang yang rajin istighfar, yukaffir ankum sayyiatikum, dihapus dosa-dosanya. Orang yang rajin istighfar, yakfir lakum, diampuni kesalahan-kesalahannya. Yukaffir itu dihapus, yakfir diampuni. Dihapus bimakna kalian yang pernah berbuat dosa, Allah hapus sampai tak berbekas bahwa dulunya kalian seorang pendosa. Dulu tahun 90, tahun 2000, tahun 2010, misalnya ada dosa-dosa yang pernah dan banyak kita lakukan, Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan cuma diampuni, di yukaffir ankum sayyiatikum, dihapus. Orang udah nggak kebaca lagi, nggak kedetek. Dulu mantan pezina, Allah hapus, nggak kelihatan lagi mantan pezina. Dulu peminum khamr, dihapus, nggak kelihatan lagi peminum khamr. Dulu pernah riba, dihapus sama Allah, nggak kelihatan lagi dia pernah riba, dihapus, dihapus sama Allah. Yukaffir anhu sayyiatikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang besar. Syaratnya wahum yastaghfirun, asalkan mereka masih mau yastaghfirun, istighfar, memohon ampun. Ayat berikutnya, ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Kalau orang-orang yang kufur membuat tipu daya untuk memenjarakan kalian, menangkap kalian, membunuh kalian atau mengusir kalian, yamkuruna wa yamkurullah, mereka punya tipu daya tapi Allah punya tipu daya, dan tipu daya Allah tipu daya yang paling baik, terbaik. Gak mungkin toh Allah dikalahin sama manusia. Kalau ada tipu daya dua, satu manusia, satu milik Allah, yang mana yang menang? Miliknya Allah. Kalau ada dua rencana, satu rencana manusia, dua rencana Allah, rencana siapa yang terbaik? Rencana Allah. Rencana Allah selalu yang terbaik. Berikutnya hadirin, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha' laqulna mithla hadza.
Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar, jika kami menghendaki kami pasti akan seperti ini. In hadza, tidak lain illa asatirul awwalin. Orang-orang kufur karakternya sama dari dulu. Mereka bilang Quran itu asatirul awwalin, cuma dongeng belaka. Quran mah cuma dongeng-dongeng aja. Padahal enggak. Wa idh qalul lahum ma in kana hadha huwal haqq min indik. Padahal Al-Quran ini adalah dari Allah, wahyu yang benar. Padahal Al-Quran adalah wahyu yang benar dari Allah. Fa'amtir alaina hijaratan, maka hujani kami dengan batu, minas sama, dari langit, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Lalu Allah datangkan hujan batu pada mereka yang kufur, yang enggak beriman, yang anggap Quran itu dongeng. Allah hujani dengan batu, plus Allah tambahkan mereka azab yang pedih. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum, tapi Allah tidak akan mengazab. Wa anta fihim, kalau kamu orang beriman ada di dalamnya. Wa makana Allah, dan Allah tidak mengazab mu'adzibahum dengan azab yang sangat amat pedih. Wa hum yastaghfirun, selama hamba mau jadi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan pernah azab datang kepada orang selama dia mau beriman, selama dia sering beristighfar. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah bilang, masalah kalian itu sumbernya satu, dosa. Hidup kita masalah demi masalah, datang silih berganti. Jawabannya kenapa? Karena kita banyak dosa. Dan kata Sayyidina Ali, solusinya pun juga cuma satu. Sumber masalah kalian karena dosa, solusinya hanya satu, istighfar, mohon ampun. Mohon ampun. Jadi kita nih, kenapa dikasih masalah? Ya karena emang untuk gugurin dosa-dosa. Masalah kita satu, penyebab masalah kita satu, yaitu karena dosa. Faktor solusinya juga cuma satu, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Jamaah, untuk semua yang lagi diinginkan, dihajatkan, diharapkan, kuncinya satu, istighfar. Udah jamaah istighfar. Ustaz, tapi anak saya belum keterima di universitas yang beliau inginkan. Ibu istighfar aja. Ustaz, tapi anak saya udah deket belum ya jodohnya? Siapa ya jodohnya? Kok sampai sekarang belum kelihatan hilalnya? Hadirin, udah istighfar aja. Ustaz, suami saya kok di rumah nih udah 4 bulan belum dapat kerjaan. Istighfar. Istighfar. Ustaz, gimana ya? Panas terus nih. Istighfar. Ustaz, gimana ya? Kok kayaknya susah nih, pembelinya belum ada. Istighfar. Ustaz, saya mau jual rumah kok belum laku-laku ya. Istighfar. Saya tuh udah nikah 25 tahun tapi kok belum punya keturunan ya. Udah istighfar aja jemaah. Diampuni dosa, dimaafkan kesalahan, diganti pahala yang besar, dikabulkan setiap permohonan. Kalau kemarau Allah berikan hujan. Kalau belum punya anak, yumdidkum bi amwali wa banin. Ditambah banin, anak-anak, amwal ditambah juga hartanya. Itu kan ada di Quran. Hayo kalian banyak istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu banyak istighfar, yang panas yursilis sama, diturunkan sama dari langit. Alaikum midrara, hujan penuh keberkahan. Nih jamaah,
Wonosobo salah satu Allah karuniai kesuburan antara lain karena hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kamu banyak istighfar, aku tambah rezekimu. Yumdidukum bi amwal, hartamu tambah barokah. Wa banin, kalau dengan banyak istighfar, kemarin belum punya anak, Allah kasih keturunan. Istighfar banyak-banyak. Saya tuh 2 tahun nunggu anak pertama. Waktu itu kami ngamalin ayat tadi, istighfar banyak-banyak. Saya istighfar, istri ya istighfar. 2015 menikah, baru punya anak pertama 2017. Itu nunggunya ya sekitaran 2 tahunan. Istighfar, istighfar, istighfar. Itu benar loh jamaah. Iman. Ketika ngamalin harus beramal dengan iman. Iman, pakai sama iman. Terus yang tadi itu diingat jamaah, hujan penuh berkah. Jamaah, Mekah Madinah ada tempat mustajab. Betul, ada multazam, doa mustajab. Ada Safa Marwah ketika nanti berumrah, ketika sa'i, itu Safa mustajab, Marwah mustajab. Raudhah istimewa tempatnya, sebab kata para ulama, sebab karena tempatnya istimewa, maka potensi doanya jadi juga istimewa, mustajab. Tapi Allah baik, karena multazam jauh, Safa Marwah jauh dari Wonosobo, Allah baik sama kita. Gimana cara Allah baik? Allah baik, Allah adil. Cara baik dan adilnya Allah, untuk masyarakat Wonosobo dikasih hujan yang lebih. Supaya apa? Supaya masyarakat Wonosobo banyak-banyak berdoa. Masuk multazam rebutan, masuk Hijri Ismail rebutan, masuk Raudhah rebutan, desek-desekan. Mau ke Safa Marwah baru doa sebentar diusir lagi. Ya haji, harak, jalan. Lagi doa sebentar di Marwah diusir lagi. Kalau kita turun hujan, Allah kasih hujan kadang 3 hari non-stop, hujan itu nggak berhenti. Berarti tandanya tanpa perlu antri, tanpa perlu desak-desakan, cukup mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah. Makanya jamaah tuh kalau hujan, jangan cuma kumbahan koyong, jangan gitu mulu jamaah. Lagi wae mobilnya dicuci, iya. Jangan gitu. Ketika hujan turun, alhamdulillah. Terus Allahumma shayyiban nafian. Lalu yang ketiga doa, minta apa saja. Kita mau doa di multazam, mau nempelin di dinding multazam, wah itu berat sekali. Rebutan dari orang seluruh dunia, rebutan mau berdoa nempelin ke multazam. Tapi kalau turun hujan, kita nggak rebutan. Baiknya Allah tuh begitu. Sana benar mustajab. Hujannya di sana setahun mungkin dihitung jari, setahun mungkin 3-4 kali. Kalau kita hampir hujan setiap hari, itu barokah nggak? Barokah jemaah. Maka jangan dicela, jangan dihina. Air hujan mah jangan dihina. Hujan, kumbahanku alamat nggak kering-kering, nggak kering. Barokah nanti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret udah mulai tuh panas, nyaman, nikmati. Jangan jadi yang ketika panas minta hujan, pas hujan minta njalukmu piye, jangan. Kan terus gitu ya jemaah. Kalau kata orang, terus maumu apa hambaku? Dikasih panas minta hujan, dikasih hujan mintanya panas. Terus hambaku, kamu maunya apa? Kan Allah nanti nanya gitu. Jadilah hamba yang bersyukur. Terakhir, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan pernah mengazab.
wa hum yastaghfirun. Selama kita masih mau istighfar. Udah. Kita punya dosa banyak salahnya, istighfar. Wahum yastaghfirun, selama mereka istighfar, maka Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab. Gak diazab sama Allah, gak diazab. Yang penting istighfar, tulus dalam hati. Dan sebaik-baik istighfar adalah yang tadi kita baca. Sebaik-baik istighfar adalah yang tadi kita baca. Apa? Sayyidul istighfar. Gimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, itu namanya Sayyidul Istighfar, artinya istighfar terbaik. Yang Nabi bersabda riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, tadi berarti kita udah baca barusan, maka kalau dia meninggal di sore hari, sebelum sore hari, Allah jamin ia jadi penghuni surganya Allah. Dan kata Nabi, kalau beliau baca Sayyidul Istighfar di waktu petang, meninggal sebelum pagi, Allah jamin dia masuk surganya Allah. Berarti sehari baca Sayyidul Istighfar berapa kali? 2 kali, pagi dan petang. Subuh sama asar, atau boleh subuh sama maghrib. Bismillah, niat dari sekarang. Ya Allah, kami berniat baca Sayyidul Istighfar sampai kami meninggal dunia nanti. Ingatkan kami ya Allah kalau kami terlupa supaya teringat. Harus ingat, harus, gak boleh ditinggalin Sayyidul Istighfar. Asar baca, tapi 5 waktu boleh baca nggak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baca 5 waktu boleh. Tapi seminimal-minimalnya 2 kali, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang, baca, jangan ditinggal. Itu istimewanya Sayyidul Istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sudah jam 6, mohon maaf enggak ada tanya jawab jamaah. Insyaallah habis ini mudah-mudahan kami mendoakan rezekinya jamaah berkah berlimpah, segala hajat Allah ijabah, anak keturunan salih salihah, dan semoga Allah karuni iman istiqamah, wafat husnul khatimah, bisa berangkat kita ke Mekah Madinah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Ingat ya, wayahnya sholat, wayahnya ngaji, mangkat. Coba diulangi, wayahnya sholat, wayahnya ngaji, mangkat. Angkat, berangkat. Waktunya ngaji ya tetap mangkat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.